Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maton TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat Maton untuk membahas hal yang menarik yang terjadi saat ini. Sahabat Maton, perkembangan konflik Israel terhadap masyarakat Palestina di jalur Gaza masih terus terjadi. Meski adanya gencatan senjata selama beberapa hari, namun tidak menjamin serangan Israel terhadap warga di Palestina terhenti begitu saja. Hingga 23 November, korban jiwa di jalur Gaza mencapai 14.000 jiwa sejak perang berkecamuk 7 Oktober 2023 lalu. Di antara korban yang tewas adalah 5.840 anak-anak dan 3.920 perempuan, serta korban luka-luka mencapai 33.000 orang. Sungguh angka yang fantastis dan menjadi bencana kemanusiaan yang cukup signifikan memakan korban jiwa di 2023. Dikutip dari CNBC, saat masa gencatan senjata terkini, telah terjadi pertukaran sandera antara Hamas dengan Israel. Pada 27 November 2023, terdapat 17 sandera Hamas yang dilepaskan ke Israel, sementara 19 warga Palestina juga telah dibebaskan. Namun yang menarik adalah, viralnya sebuah video pelepasan sandera Hamas ke Israel dengan kondisi sehat dan beberapa sandera mengacungkan jempol dan membawa botol air serta cemilan. Dalam video memperlihatkan salah satu tawanan memakai kruk karena cedera kaki mengucapkan terima kasih kepada pasukan Hamas bersenjata setelah masuk mobil palang merah. Para tahanan tampak sehat dan nyaman sambil melambaikan tangan kepada pejuang perlawanan. Namun sebaliknya, sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan Palestina bahwa total sudah 3.200 orang ditahan oleh Israel dengan ratusan orang sakit dan terluka yang memerlukan intervensi medis sesegera mungkin. Bahkan semakin banyak laporan bahwa penahanan baru-baru ini disertai dengan penggerebekan dan pelecehan yang meluas. Bahkan Amnesty International juga melaporkan perlakuan sadis Israel ke tahanan Palestina. Nah, di lain sisi, para pemimpin negara khususnya Presiden Indonesia dan Menteri Luar Negeri sudah beberapa kali melakukan upaya dalam membela Palestina di kancah internasional. Seperti pada 13 November 2023, San Francisco, Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Joe Biden di mana salah satu agendanya adalah membahas konflik kawasan. Presiden menyampaikan agar Amerika dapat menggunakan pengaruhnya kepada Israel untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Selain itu juga seruan gencatan senjata atau penghentian serangan Israel ke Palestina, serta izin masuknya bantuan kemanusiaan, dan juga dukungan kemerdekaan Palestina menuju two-state solution sesuai dengan parameter internasional. Selain itu juga pemerintah Indonesia membuat RSTNI di jalur Gaza sebagai bukti nyata dukungan Indonesia terhadap Palestina. Sebaliknya, meskipun pemerintah sudah melakukan progres yang nyata di kancah internasional demi membela Palestina, namun tetap kelompok intoleran melakukan hujatan-hujatan tanpa henti. Berbekal dengan berita-berita yang dijelaskan sebelumnya saja, sebetulnya sudah cukup mudah membuat netizen terketuk simpatinya. Kondisi di dalam negeri syarat akan upaya-upaya penanaman pemahaman, khususnya narasi-narasi yang juga beredar di media online. Banyak beredar ajakan jihad fisabilillah di mana yang dimaksud kelompok tersebut adalah jihad yang mengarah kepada kekerasan atau jihad perang. Yang berbahaya adalah ketika ada netizen yang terpicu secara emosional dan muncul sebagai pembela Palestina dengan jalan jihad kekerasan, akan mudah terdoktrinasi disambung dengan penguatan mental untuk mati syahid. Jadi bukannya melakukan dukungan terhadap upaya-upaya legal pemerintah Indonesia dalam mendukung Palestina, justru isu Palestina ditunggangi untuk memicu pikiran-pikiran radikal netizen agar mudah melakukan perekrutan. Nah, hal ini bisa menjadi perhatian dan berkaca dari fenomena Foreign Terrorist Fighter Indonesia ke Filipina yang dulu sebelum tahun 2018 banyak WNI melaksanakan kamp pelatihan untuk dapat berjihad di Suriah bersama ISIS. Namun satu kali momentum kekalahan ISIS memicu seruan pimpinan ISIS yang dianggap para kombatan sebagai Amir Khilafah, di mana kekalahan tersebut mengakibatkan kemunduran Islamic State dan tidak adanya akses masuk ke Suriah, maka jihadis yang terbentuk secara mental dan memiliki emosional militan diarahkan untuk kembali ke negara masing-masing dan melakukan jihad di negerinya sendiri. Karena bisa dibilang, sudah terlanjur memantapkan hati untuk mati syahid dengan segala benefit yang diyakini, yaitu dijanjikan surga. Mengutip dari Focus Group Discussion FHUI oleh narasumber Budiono Sandi, selaku Direktur Kerjasama Bilateral BNPT, mengenai problematika dan antisipasi Indonesia dalam menghadapi fenomena FTF, beliau pernah mengatakan begini, beberapa perbuatan FTF yang kembali ke Indonesia contohnya adalah
kasus penggorokan oleh kelompok Santoso dan pembunuhan warga sipil di Poso. Problematika WNI yang menjadi FTF dan kembali ke tanah air selain dari FTF Camp Filipina, yang paling santer adalah eks-kombatan Afghanistan, yaitu Imam Samudra, Umar Patek, Ali Fauzi, dan kawan-kawannya. Sahabat Maton, FTF yang kembali ke Indonesia tentunya akan sangat berbahaya. Karena dorongan mereka untuk mengikuti pelatihan kombatan di Filipina atau Afghanistan salah satunya adalah pemahaman agama lewat narasi-narasi radikal fundamental, disertai dengan video-video kekerasan dan kekejaman barat terhadap kaum muslim. Doktrinasi dan propaganda tersebut membuat mental seseorang mencapai kebulatan tekad dalam jalan jihad kekerasan, dengan membunuh orang yang dianggap sebagai togut atau ansor togut, serta menghalalkan mereka yang berbeda pemahaman agama. Semua berawal dari narasi-narasi tanpa filter secara berkesinambungan. Maka dari itu sahabat Maton, perlu keeratan dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama dalam menanamkan pemahaman agama yang moderat dan kecintaan terhadap NKRI Pancasila. Kita semua saat ini wajib memiliki kewaspadaan dan deteksi dini. Apabila ada ajakan maupun ada teman atau keluarga yang terpancing ajakan, berikan pemahaman terkait tipu daya yang bisa saja terjadi. Selain itu juga, koordinasikan kepada aparat terkait jika menemukan ajakan atau rekrutmen untuk berjihad secara kekerasan. Karena seperti yang sudah-sudah, seseorang yang pernah terradikalisasi cukup sulit untuk diajak kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Jangan sampai kita maupun anggota keluarga kita atau teman-teman kita terjebak dalam pusara tipu muslihat kelompok ekstrim yang sebenarnya ingin merebut kekuasaan secara paksa dengan dalih agama. Seperti saat ini, di mana tragedi Palestina beresiko ditunggangi kelompok radikal untuk memotivasi orang melakukan jihad. Dijanjikan berangkat ke Palestina, namun kenyataannya tidak dapat masuk dan diperintah kembali ke tanah air untuk lakukan teror seperti kejadian kekalahan ISIS tahun 2018. Demikian sahabat Maton TV pada pertemuan kali ini. Semoga sahabat sehat selalu dan semoga ulasan yang kami berikan bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.